Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Ramadhani Yurizia dari SD4201 NIM 120218414. Di sini saya akan mempresentasikan transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada proses map, yang ketiga memperkenalkan desain model. Selanjutnya ada diagram interaksi. Nama-nama kolektifnya adalah sequence diagram, communication diagram, diagram interaksi overview. Selanjutnya ada setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario, sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda membenarkan bisnis yang harus didukung sistem, use case, dan domain model. Model desain terdiri dari batas komponen, service komponen, komponen kesatuan. Di sini ada analisis ketahanan. Input untuk analisis ketahanan adalah sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas, domain model. Outputnya adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas, abstraksi layer UI, sensor antarmuka komunikasi dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan, mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Entitas biasanya terkait dengan objek domain, sebagian besar entitas gigi. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Selanjutnya adalah objek layanan yang memiliki kontrol entitas yang sesuai. Objek layanan juga mendelegasikan objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Di sini selanjutnya menjelaskan proses analisis robustness. Satu, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Yang ketiga adalah konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence. Di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen dari komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan sinkron. Selanjutnya ada membuat diagram komunikasi. Yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan. Di sini ada langkah 1, letakkan aktor pada diagram. Langkah 2A, langkah 2B, langkah 2C. Di sini ada tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Ada tahap 2D selanjutnya. Di sini ada contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci. Yang pertama skenario utama, yang kedua skenario sekunder. Ini ada contoh 1 diagram komunikasi. Contoh kedua, diagram urutan, memberikan perspektif interaksi yang berbeda antara objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Di sini ada diagram mengidentifikasi elemen diagram urutan. Fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan 2 atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram. Di sini ada contoh fragmen. Contoh diagram urutan adalah skenario primer, skenario sekunder, dan diagram urutan. Contoh diagram urutan ke-1. Ini yang kedua, yang ketiga, ringkasan.
Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Uh, Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.